upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2023 segera dimulai. Pimpinan, saya ambil alih. Para komandan pasukan kembali ke samping kanan pasukan. Kerjakan! Istirahat di tempat. Gerak! General Manager selaku Inspektur Upacara memasuki tempat upacara. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Laporan kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78 siap dimulai. Lanjutkan. Lanjutkan. Pengibaran Sang Merah Putih. Hadirin dimohon berdiri. Langkah tegap maju. Jalan. 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 Di depan. Gerak. Buka formasi. Jalan. Henti. Gerak. Kepada Sang Merah Putih. Hormat! Gerak!
Belok kiri, langkah tegap, maju! Jalan! Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa pahlawan negara Republik Indonesia, mari kita mengheningkan cipta. Heningkan cipta, dimulai. Selesai. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia
telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Inspektur Upacara. Sambutan Kepala SKK Migas pada acara upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2023. Yang kami hormati manajemen dan pekerja SKK Migas, pimpinan tertinggi K3S, para undangan dan para pekerja industri hulu migas yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, kesempatan dan lindungannya sehingga pada pagi ini kita dapat berkumpul dalam rangka mengikuti peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia. Tanggal 17 Agustus menjadi momen bersejarah yang mencatat perjuangan bangsa Indonesia yang pantang menyerah melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Pengorbanan generasi pendahulu kita selama berabad-abad telah mengantarkan kita sampai pada hari ini, di saat kita bisa berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain sebagai manusia merdeka. Rasa syukur yang mendalam sudah sepatutnya mengalir dalam hati kita atas anugerah kemerdekaan yang tak ternilai ini, sehingga kita bisa hidup berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila untuk mencapai cita-cita luhur bangsa Indonesia. Untuk lebih mengekspresikan syukur dan kebanggaan kita akan kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai ini, saya mengundang segenap insan hulu migas untuk bersama-sama mengelapkan tangan ke angkasa, meneriakkan pekik kemerdekaan. Merdeka! 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 Bapak dan Ibu yang saya hormati, tema besar peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini adalah terus melaju untuk Indonesia maju. Melalui tema ini,
pemerintah mengajak seluruh elemen bangsa untuk melaju bersama, menggelorakan semangat perjuangan yang belum berakhir. Tema ini membawa pesan kepada kita untuk tidak membiarkan pencapaian kemajuan yang sudah diraih bangsa Indonesia saat ini terhenti. Pembangunan harus dilanjutkan dengan semangat estafet yang merefleksikan semangat kolektif, harmoni, kolaborasi, dan sinergi untuk satu tujuan. Tidak hanya itu, kemajuan Indonesia ini tidak hanya dipersembahkan bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi juga sebagai kontribusi bagi dunia untuk membawa kemajuan dan pembangunan ekonomi yang lebih manusiawi, berkeadilan, dan berkeseimbangan secara bersama-sama. Kita menyaksikan pada akhir tahun lalu Indonesia telah sukses menyelenggarakan G20. Presiden Indonesia di G20 telah mengupayakan berbagai solusi terbaik selama 1 tahun kepemimpinan di tengah berbagai tantangan baru yang muncul, dan telah menghasilkan sebuah dokumen berupa deklarasi para pemimpin G20 Bali. Presiden G20 Indonesia juga telah menghasilkan konkret deliverables yang berisi daftar proyek kerjasama negara anggota G20 dan undangan. Tidak terhenti di situ, per 1 Januari 2023, Indonesia secara efektif telah memulai kepemimpinannya di ASEAN. Selama tahun kepemimpinan Indonesia akan menindaklanjuti 3 isu prioritas di G20. Hal ini menunjukkan bahwa misi global untuk pulih bersama, pulih lebih kuat, tidak terbatas dengan berakhirnya presidensi G20. Momentum presidensi Indonesia di G20, kekuatan Indonesia di ASEAN, konsistensi Indonesia dalam menjunjung HAM, kemanusiaan dan kesetaraan, serta kesuksesan Indonesia menghadapi krisis dunia 3 tahun terakhir ini telah mendongkrak dan menempatkan Indonesia kembali dalam peta percaturan dunia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pembangunan Indonesia untuk mencapai salah satu negara dengan ekonomi terkuat akan membutuhkan energi. Dengan proses transisi energi yang pada saat ini berlangsung, pun di industri hulu migas tetap akan memainkan peranan yang penting. Permintaan migas ke depan tetap akan tumbuh dan menguat, utamanya untuk gas yang dianggap sebagai energi transisi dalam proses transisi energi. Untuk itu, kita harus terus melaju menuju target yang telah dicanangkan Presiden RI Jokowi dalam pidato kenegaraan HUT RI ke-76 lalu, yakni mencapai target 1 juta barel minyak dan 12 BSCFD gas pada tahun 2030 melalui kerangka transformasi EOG 4.0. Tantangan yang sedang dihadapi industri hulu migas saat ini tidaklah ringan. Kita baru saja lepas dari pandemi COVID-19 yang sempat memaksa kita melambatkan gerak. Di saat kita mulai menginjak pedal gas, kita kembali berhadapan dengan dinamika global termasuk krisis geopolitik Rusia-Ukraina dan tuntutan akan transisi energi. Di sisi lain, kita dituntut menyediakan energi migas yang terjangkau. Berbagai variabel ini harus disikapi dengan cermat dan hati-hati tanpa sedikit pun melambatkan gerak kita. Di tengah tantangan global yang dinamis dan menantang, tahun ini kita berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan investasi menuju produksi zero decline dengan terus mengupayakan eksplorasi yang masif agar mencapai target produksi yang telah ditetapkan dan tetap berkelanjutan di masa depan. Dengan dukungan dari pemerintah melalui kemudahan fiskal dan enabler lainnya, proses transformasi industri hulu migas telah berhasil meningkatkan investasi dari sejak diluncurnya IOG 4.0 pada tahun 2020. Pada tahun ini,
investasi ditargetkan sebesar 15,5 miliar US dollar atau meningkat 26% dari tahun lalu, yang berarti ini sudah di atas rata-rata global sebesar 6,5% dan telah tumbuh 47% sejak tahun 2020 dari nilai investasi hulu migas sebesar 10,5 miliar US dollar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, walaupun industri hulu migas menghadapi tantangan operasional di paruh pertama 2023, aktivitas industri hulu migas terus mengalami peningkatan. Kita semua patut bersyukur bahwa industri hulu migas dapat menorehkan beberapa milestone penting di tahun 2023. Outlook Development Drilling tahun ini sebanyak 827 sumur atau meningkat 9% dari realisasi tahun sebelumnya sebanyak 760 sumur. Demikian juga dengan Outlook Exploration Drilling sebanyak 46 sumur atau meningkat 53% dari tahun sebelumnya sebanyak 30 sumur. Terkait proyek, di bulan Juli lalu kita mendapatkan kabar gembira dari proyek strategis nasional Tangguh Train 3. Proyek ini telah sukses menyelesaikan konstruksi dan commissioning dengan aman. Pada tanggal 16 Agustus 2023, gas dari sumur Wiri Agar Deep A telah masuk ke sistem Train 3 dan ditargetkan first drop LNG pada September 2023. Dan saat ini juga telah dilakukan loading kargo LNG dari Train 1 dan Train 2 melalui JT 2 yang merupakan bagian dari lingkup proyek Train 3 ini. Pada puncaknya, proyek ini memobilisasi 13.500 pekerja dari belasan negara. Dalam kapasitas operasi optimal, Train 3 akan meningkatkan produksi LNG Tangguh sebanyak 50% menjadi 11,4 MTPA. Terkait dengan IDD, kita juga menerima kabar baik telah ditandatangani perjanjian jual beli atau Sales Purchase Agreement SPA antara Chevron dengan Eni sebagai operator baru di WK Makassar Strait, WK Rapak dan WK Ganal. Proyek Abadi Masela juga diharapkan dapat segera bergulir kembali dengan selesainya proses divestasi Shell kepada Pertamina dan Petronas pada 25 Juli 2023 yang lalu. Proyek IDD dan Masela diharapkan dapat berkontribusi signifikan dalam mencapai target produksi gas sebesar 12 BSFD pada 2030. Bapak dan Ibu yang berbahagia, selain 3 proyek unggulan di atas, kita juga menerima kabar baik dari salah satu kontributor terbesar produksi minyak nasional, yaitu Lapangan Banyu Urip. Tepat minggu lalu telah ditandatangani kontrak pengadaan rig untuk pengeboran Banyu Urip infill plastik. Progres ini mengalami percepatan sehingga jadwal pengeboran dapat dimajukan dari September 2024 menjadi Februari 2024. Pengeboran yang akan dilaksanakan ini merupakan eksekusi dari proyek yang mendapat insentif dari pemerintah dan diestimasikan akan memproduksikan cadangan lebih dari 42 juta barel atau menambah sekitar 18.000 barel per hari dari level produksi saat ini sebesar 157.000 barel per hari, serta membuktikan cadangan reservoir plastik. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pencapaian-pencapaian tersebut hanyalah berupa beberapa contoh dari upaya yang telah dilakukan seluruh insan industri hulu migas, dan hal ini merupakan bukti nyata bahwa di saat estafet tanggung jawab berada di tangan kita semua, kita tidak berdiam diri, tetapi berusaha memberikan kontribusi terbaik. Tonggak pencapaian penting ini menandakan perkembangan signifikan dari industri hulu migas kita dan sekaligus mendukung usaha bersama kita semua dalam memastikan ketahanan energi dan mendukung tercapainya target energi dan mendukung tercapainya target produksi minyak 1 juta barel dan gas sebesar 12
BSCFD pada tahun 2030. Terlepas dari progres yang sudah kita capai, kita masih punya banyak pekerjaan rumah, terutama untuk mengejar ketertinggalan pencapaian target produksi migas yang masih berada di bawah target. Dalam hal ini, kita kembali dapat menjadikan sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sebagai tauladan. Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 berhasil berkumandang karena para pejuang kita saat itu mencermati dengan sangat cermat kondisi politik global dan mengambil tindakan yang terencana, cepat dan tepat untuk memanfaatkan kondisi tersebut bagi kepentingan kemerdekaan Republik Indonesia. Para pejuang tersebut bekerja dengan sense of crisis dan sense of urgency. Etos kerja seperti ini patut kita pelajari dan kita tiru. Sekali lagi saya ulangi, etos kerja seperti ini patut kita pelajari dan kita tiru. Manajemen SHK Migas tidak henti-hentinya mengingatkan dan kembali mengingatkan kepada semua pekerja hulu migas untuk memiliki sense of crisis dan sense of urgency terhadap peluang-peluang peningkatan lifting supaya dapat dikejar dan juga terhadap ancaman-ancaman penurunan lifting supaya dapat segera diatasi. Bapak dan Ibu yang terhormat, Renstra IOG 4.0 telah kita susun secara detail langkah-langkah yang harus dilakukan untuk dapat merealisasikan target 2030. Rencana ini terdiri dari 10 pilar dan enabler, 25 program utama, dan lebih dari 200 rencana aksi yang akan terus disesuaikan dengan kondisi global dan perkembangan terkini. Pencapaian visi besar tersebut tidak bisa diwujudkan dengan bekerja secara business as usual. Cara-cara bekerja kita harus berubah. Tidak ada pilihan, kita semua harus bertransformasi. Untuk itu, dalam bekerja mewujudkan visi besar kita, mari kita tinggalkan sekat-sekat yang menghambat. Sekat-sekat yang menghambat gerak kita. Mari kita satukan semangat sehingga kita dapat bergerak lebih cepat dan konsisten menuju target jangka panjang. Kami ucapkan selamat bekerja bagi para pejuang 1 juta barel. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi segala usaha yang kita jalankan. One team, one goal, 1 million. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 17 Agustus 2023. Dwi Sucipto, Kepala SKK Migas. Andika Bayangkari. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, dengan penuh kerendahan hati
kami seluruh bangsa Indonesia mempersembahkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Engkaulah sang pencipta alam semesta ini. Engkaulah zat yang mengatur alam seisinya, dan Engkau pula lah yang menentukan segala-galanya. Oleh karena itu, hanya kepadamu kami berserah diri dan memohon pertolongan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahim, atas segala rahmat dan karunia-Mu, hari ini kami seluruh bangsa Indonesia kembali dapat memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Tambahkanlah curahan kasih sayang-Mu sebagai berkah bagi kami mengisi kemerdekaan menuju negeri yang adil dan makmur di bawah ridha-Mu. Ya Allah, Tuhan Maha Pemersatu, jadikanlah peringatan upacara proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini sebagai momentum memberkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa kami. Jauhkanlah bangsa kami dari buruk sangka, dari percekcokan, dari perselisihan, dan dari perpecahan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, masih panjang perjuangan bangsa kami dan masih jauh pula perjalanan sejarah bangsa kami. Oleh karena itu, hindarkanlah bangsa dan negara kami dari fitnah dan mara bahaya. Mantapkanlah tekad kami untuk membangun negara dan bangsa agar menjadi bangsa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, adil, makmur dan sejahtera. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampuni dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa para pemimpin dan para pejuang kami. Terimalah amal dan perjuangan mereka, karena Engkau zat Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kabulkanlah doa kami agar kami semua tergolong hamba-Mu yang beruntung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Da'wahum fiha subhanaka inni wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Red! Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara. Komandan Upacara membubarkan barisan. Upacara selesai. Para komandan pasukan dapat menyelesaikan kegiatan berikutnya. Berjalan!